Beberapa hal yang paling kuat mempengaruhi dunia kita adalah benda-benda alam seperti matahari, bulan, bintang, udara, dan lain-lain. Peradaban Mesir kuno sering memuja dan menentang benda-benda langit dan elemen-elemen ini. Memiliki dewa matahari seperti Ra dan udara seperti Su, mungkin karena mereka kuat dan umum bagi semua orang. Amun menjadi terkait dengan matahari dan langit. Dia dan istrinya Mut dianggap sebagai ayah dan ibu para dewa. Tapi bagaimana dengan dewa bulan? Menurut kepercayaan Mesir, dewa bulan mereka bernama Khonsu, anak dari Amun dan Mut. Seperti orang tuanya, ia terutama disembah di Thebes, bahkan memiliki bagian dari kuil Karnak yang besar, yang terutama berfokus pada Amun, dibangun untuknya. Suatu mitos yang tercatat di dinding kuil Ptolemeus Khonsu di Karnak, memberinya peran penting dalam penciptaan alam semesta. Ia juga dipuja sebagai dewa penyembuhan, seperti yang tercatat dalam kisah Putri Bekten. Dalam kisah tersebut, seorang raja Mesir pernah berdoa kepada Khonsu, meminta dibuatkan patung untuk dibawanya ke Suria dalam usaha menyembuhkan putrinya. Khonsu menyetujui hal tersebut, lalu patung pun dikirim ke sang putri. Rupanya, penyakit itu disebabkan oleh roh-roh jahat. Ketika patung tersebut tiba, roh-roh jahat dari tubuh Putri Bekten mampu dikeluarkan, dan pada akhirnya sembuh. Dikatakan bahwa dia secara pribadi menyembuhkan Firaun Ptolemy IV, yang kemudian mengambil julukan kekasih Khonsu yang melindungi raja dan mengusir roh jahat sebagai ucapan terima kasih atas bantuan dewa. Dia juga dianggap memperluas pelindungannya kepada rakyat jelata. Akibatnya, banyak orang Mesir dinamai menurut namanya. Selama kerajaan baru Mesir, Khonsu dipuja tidak hanya sebagai dewa bulan, tetapi juga sebagai dewa cinta dan kesuburan. Tentu bukan hal yang aneh bagi peradaban kuno untuk menghubungkan bulan dan kesuburan, karena bulan diyakini terkait dengan siklus menstruasi. Khonsu konon bertanggung jawab atas kesuburan tidak hanya pada manusia, tetapi juga ternak dan tanaman. Dia juga diasosiasikan dengan waktu seperti bulan, dan salah satu namanya berarti penemu kehidupan. Sementara Khonsu dipuja sebagai dewa yang baik hati di kerajaan baru, yaitu ketika dia dipuja secara lebih luas. Di kerajaan lama sebelumnya, dia tidak baik hati, tetapi menakutkan dan kejam. Selama bagian awal sejarah Mesir, dia muncul dalam himne kanibal, bagian dari teks piramida sebagai dewa haus darah yang membantu raja yang telah meninggal untuk menangkap dan memakan dewa-dewa lain. Dan teks peti mati menggambarkan dia sebagai Khonsu yang hidup di hati. Khonsu biasanya digambarkan sebagai seorang pemuda dalam pose seperti mumi, dengan tangan disilangkan. Seiring dengan penampilannya, ia biasanya digambarkan dengan kepang panjang di sisi kepalanya, yang merupakan simbol dari masa muda. Dia juga memiliki janggut melengkung seperti dewa-dewa Mesir dan Firaun. Dia biasanya dilambangkan dengan penjahat, mengingat perannya sebagai pelindung, dan cambuk yang melambangkan perannya sebagai penguasa, karena ini seperti yang dimiliki Firaun. Tentu saja, karena dia adalah dewa bulan, dia juga digambarkan dengan simbol bulan. Secara khusus, ia mengenakan kalung liontin berbentuk bulan sabit. Ketika dia tidak digambarkan sebagai pria seperti mumi, Khonsu biasanya digambarkan dengan kepala elang. Dalam hal ini, ia memiliki simbol bulan di atas kepalanya untuk melambangkan perannya. Sebagai dewa bulan, Khonsu adalah perwujudan dari cahaya bulan sabit. Selama bulan baru, ia dianggap sebagai banteng yang perkasa. Tetapi selama bulan purnama, Khonsu digambarkan sebagai banteng yang dikebiri. Dikatakan bahwa ketika Khonsu menyebabkan bulan sabit bersinar, wanita hamil, ternak menjadi subur, dan semua lubang hidung serta tenggorokan dipenuhi dengan udara segar. Ada beberapa perdebatan mengenai arti nama Khonsu. Beberapa ahli telah menyarankan bahwa itu mewakili plasenta kerajaan. Tetapi sekarang secara umum diyakini bahwa itu berasal dari kata menyeberang atau berjalan. Ini mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi ketika memikirkan tentang apa yang dilakukan bulan di langit, mungkin masuk akal, mengingat bulan melintasi langit dari satu sisi ke sisi lainnya. Namun dia juga dikenal dengan nama yang lebih spesifik, yaitu Khonsu Neferhotep dalam Thebes, digambarkan sebagai penguasa Ma'at. Khonsu diduga kuat melawan roh-roh jahat di dunia. Dewa ini tidak hanya memerintah bulan, tetapi juga dianggap memiliki kekuatan absolut atas roh-roh jahat yang merasuki bumi, udara, laut, dan langit, yang membuat diri mereka memusuhi manusia,
dan menyerang tubuh mereka dalam bentuk penyakit, sehingga menghasilkan pembusukan, kegilaan, dan kematian. Lagi pula, dialah yang membuat tanaman tumbuh, buah menjadi matang, dan hewan mengandung. Bagi pria dan wanita, Khonsu adalah dewa cinta. Seperti dewa matahari Ra, Khonsu dianggap sebagai anak kecil di pagi hari dan menjadi orang tua di malam hari. Dia juga dicirikan sebagai seorang pemuda di awal tahun, yang datang sebagai seorang anak setelah dia menjadi lemah, dan yang memperbarui kelahirannya. Dalam serial Moon Knight karya Marvel, ada satu karakter yang terbilang sukses mengalihkan perhatian, yaitu Khonsu. Hal ini karena karakter yang merupakan dewa bulan Mesir tersebut memiliki penampilan yang cukup berbeda dengan sejumlah tokoh lainnya. Dewa yang disebutkan dalam Moon Knight, yakni Khonsu, memiliki beberapa kesamaan dengan Khonsu dalam mitologi Mesir. Khonsu Moon Knight memakai pembungkus mumi, bulan sabit di kepalanya, serta memiliki kepala elang, atau lebih tepatnya tengkorak elang. Dia adalah karakter yang menentang Ammit, yang mirip tapi tidak persis sama dengan Ammit Mesir. Ammit adalah dewi penghakiman, hukuman, dan pembalasan. Dia digambarkan dalam kitab orang mati sebagai iblis dengan kepala buaya, tubuh kucing liar, dan bagian belakang kuda Nil. Ammit tidak disembah dan tidak memiliki pemujaan yang ditujukan kepadanya seperti banyak dewa lainnya, tetapi dia dianggap sebagai dewa pelindung, dan citranya dimaksudkan untuk menangkal kejahatan. Banyak yang takut padanya karena namanya diterjemahkan menjadi pemakan tulang, sisi gelap dari banyak dewa penghakiman. Khonsu dan Ammit adalah dua karakter dengan caranya masing-masing. Mereka memiliki tujuan dan kekuatan yang sangat berbeda. Khonsu Moon Knight jelas memiliki kekuatan penyembuhan dan pemulihan, tetapi tampaknya dia tidak sepenuhnya baik hati. Latar belakang Khonsu sebagai dewa sedikit berbeda dengan mitologi asalnya. Hal ini karena selain mendapat julukan dewa bulan, Khonsu juga mendapat sebutan sebagai dewa pembalasan. Sebutan ini muncul karena Khonsu suka membasmi kejahatan demi melindungi orang lain dan pengikutnya. Meski dapat menunjukkan wujudnya selama beberapa waktu, Khonsu tidak bisa turun tangan langsung untuk membasmi kejahatan yang terjadi di muka bumi. Akibatnya, Khonsu harus menggunakan avatar atau wadah manusia untuk melakukan hal tersebut. Khonsu Moon Knight mungkin menarik lebih banyak daripada Khonsu versi teks piramida yang menakutkan, dan lebih sedikit dari dewa penyembuhan yang lembut yang kemudian dipuja. Masih harus dilihat apakah karakternya akan menjadi pahlawan atau penjahat dari cerita tersebut. Sifat Khonsu tidak hanya berubah dari waktu ke waktu. Meskipun terkait erat dengan Amun dan Mut di Thebes, ia juga dianggap sebagai putra Sobek dan Hathor di Kom Ombo. Dan di Edfu, Khonsu dikaitkan dengan Osiris. Sebagai dewa bulan, Khonsu terkadang diasosiasikan dengan Su, dewa udara, dan juga dengan Horus. Dia berpartisipasi dalam perhitungan waktu seperti Thoth, dewa kebijaksanaan. Sebagai dewa langit, Khonsu juga dapat digambarkan dengan kepala elang, tetapi dapat dibedakan dengan Horus dan Ra dengan piringan bulan sabit dan bulan di atas kepalanya. Sebagai dewa bulan, salah satu simbolnya adalah Babon Sinocephalus yang dianggap sebagai makhluk bulan oleh orang Mesir kuno, meskipun hampir tidak pernah muncul dalam bentuk ini seperti halnya dewa Thoth. Di dinasti selanjutnya, Khonsu dapat mengambil bentuk manusia dengan jimat kecil. Juga selama akhir sejarah Mesir, ia mungkin digambarkan pada plakat sebagai manusia sepenuhnya, atau dalam bentuk berkepala elang bersama dengan orang tua ilahinya, Amun dan Mut. Setelah Dewi Mesir kuno Nut atau Dewi Langit dan Pelindung Mesir dikutuk oleh Dewa Matahari Ra untuk tidak bisa melahirkan pada hari apapun selama 360 hari dalam setahun, dia meminta bantuan Thoth, dewa kebijaksanaan. Thoth lalu bertaruh dengan Khonsu, dewa bulan dan waktu, dalam sebuah permainan. Khonsu diyakini telah kalah taruhan, memungkinkan Thoth memenangkan cukup cahaya untuk 5 hari tambahan, sehingga Dewi Nut bisa melahirkan Osiris, Isis, Set, Nephthys, dan Horus tua. 5 hari yang dimenangkan Dewa Thoth dari Khonsu disebut sebagai hari epagomenal. Mitos ini juga menjelaskan mengapa kita sekarang memiliki rata-rata 365 hari setahun, bukan 360 hari yang ada sebelumnya. Ini karena kekalahan Khonsu, sang dewa bulan.